Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami yaitu PT Nuansa Epoxy Indonesia. Nah, channel ini membahas khusus tentang epoksi lantai, baik itu gudang, pabrik, ataupun rumah tinggal atau yang lain-lain. Monggo ada yang mau ditanyakan silahkan komen-komen di nomor kami 0859 7373 5656. Nah, kebetulan ini dengan CS-nya langsung Ibu Esti dari PT Nuansa Epoxy Indonesia. Nah, ini ada yang mau ditanyakan, epoksi siapa? Nah, ini kan banyak kan yang nanya ya, epoksi itu apa? Nah, itu perlu dijelaskan. Biasanya apa? Ya, epoksi itu memang khusus ya. Dia sebenarnya sih kalau kita bicara topping dari lantai ya. Jadi ibaratnya pemanis. Cuman dia kalau dari estetika itu bisa dibilang pemanis. Tapi ketika kita bicara kekuatan, tentunya epoksi itu dia memang kekuatannya lebih dari cat biasa. Bahkan ketika kita bicara di gudang, kayak keramik itu kalau gudang kan cepet ya pecah ya tuh ya keramiknya. Nah, kalau dengan epoksi itu dia lebih kuat. Tergantung lagi nih, epoksi itu kan macam-macam. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Contohnya gudang biasa bisa dengan epoksi self leveling 1000 mikron. Tapi kalau dia sudah misalnya pabrik atau tempat pembuatan makanan, produksi atau apa yang cold store kayak gitu, itu membutuhkan jenis epoksi Euclid ya, atau PU konkret itu. Jadi selain dari estetika yang jelas dia bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau keramik kan keramik aja. Nah, ini ada yang nanya nih, gudang kami sering dilewati forklift yang kapasitas forklifnya 5 ton. Itu untuk yang ideal epoksi berapa mikron? Kalau untuk 5 ton sih saran kita minimal 1500 mikron ya, atau 2000 mikron. Kalau di bawah misalnya 3 ton kayak gitu sih 1000 bisa cukup lah. Tapi kalau 5 ton ya bisa cari amannya 2000 mikron. Seperti itu. 2000 mikron itu 2 mili ya. 2 mili. 1000 mikron itu 1 mili. Gitu. Ini kebetulan kami yang lagi kerjakan beberapa dapur MBG ini kan tidak ada beban berat ya, bukan seperti pabrik atau gudang. Jadi kalau dapur MBG rata-rata 1000 mikron udah cukup karena untuk gudang berat. Gudang pun kalau forklift selama dia tidak lebih dari 2-3 ton nggak apa-apa, 1000 mikron cukup. Cukup ya? Iya cukup. Tuh. Terus keunggulannya lagi kan bisa pilih warna karena untuk kalau lantai epoksi kan warnanya bisa macam-macam. Kalau yang SL itu glossy itu bisa mau yellow green, mau grey, mau wet, atau yang lainnya itu bisa. Terus kenapa epoksi itu menjadi SOP seperti pabrik, gudang, rumah sakit, atau tempat produksi, karena itu kan dia nggak ada natnya. Nah, itu yang membedakan. Yang membedakan antara keramik dengan ini kan udah regulasi nasional, jadi standar BPOM ya. Jadi untuk tempat makanan, terutama makanan, gudang makanan apalagi ya, itu harus tidak ada nat. Kalau syukur-syukur di pojoknya dikasih curving. Tujuannya apa? Tujuannya supaya, bentar teman-teman, kita ada azan, berhenti dulu sebentar. Oke teman-teman lanjut. Nah, tadi seputar nyampe mana tadi pertanyaannya? Tadi pertanyaannya sampai itu yang kalau kenapa epoksi itu disarankan atau masuk di SOP regulasi, dan ketika tempat makan itu bahkan bisa memang ada curvingnya juga itu karena berhubungan dengan kesehatan. Karena ketika ada nat terus tidak di curving itu kan ada pojokan-pojokan yang bisa debu-debu itu masuk. Bakteri terutama. Ya debu pertama kan nggak tahu debu, nggak tahu apa yang itu bisa nanti kedepannya menimbulkan bakteri atau intinya di kesehatan itu tidak masuk lah. Sekarang dapur MBG kan harus standarisasinya harus dengan lantai epoksi. Oke, makasih Mbak. Jadi gitu teman-teman. Jadi standar MBG harus epoksi. Karena tadi menjaga yang banyak yang kasus-kasus seperti keracunan itu kan, itu salah satu penyebabnya mengurangi resiko intinya di lantai salah satunya. Kalau kita bicara kasus-kasus keracunan kita nggak tahu kan ya, itu dari makanannya yang terlalu lama atau bahannya atau cara pengolahannya kita tidak tahu. Tapi ketika berbicara epoksi minimal itu sudah meminimalisir kondisi-kondisi yang menyebabkan khawatir keracunan atau ada bakteri dan lain-lain. Intinya dari segi kesehatan. Nah ini ada, kalau bertanya, ini alamat kantornya di mana untuk PT Nuansa Epoxy? Kalau PT Nuansa Epoxy itu ada kantornya ada di 2, ada di Purwokerto sama ada di Bekasi. Oh gitu ya teman-teman ya. Kalau mau tanya, kalau mau berkunjung ke kantor juga bisa, nanti teman bisa WA, nanti kami Sherlock, nah tempatnya bisa main ke tempat kantor kami. Betul. Kalau
Kalau Purwokerto kita fokus ke kantor ya. Tapi kalau di Bekasi itu kita memang alat dan semua. pabrik catnya kami ada di sana. Kebetulan sekarang catnya menggunakan apa N-Pen ya. Produk kami. Ya, produk PT Nuansa Epoxy itu untuk catnya itu namanya N-Pen. N-Pen itu singkatan Nuansa Pen, teman-teman. N-nya itu Nuansa. Jadi sesuai nama PT ya, PT Nuansa. Jadi N-Pen itu Nuansa Pen itu ya. Mungkin ada lagi yang dijelasin apa biasanya? Pertanyaannya apa? Saya lebih enak kalau ada pertanyaan. Oh gitu. Baik, pertanyaan. Nah, ini biasanya kalau epoxy mereka kepentok bukan kepentok, tanya-tanya mengenai harga. Nah, coba jelaskan bisa dari harganya. Ini kan berulang kali ditanyakan ya. Biar kalau harga sih nggak mungkin saya spill semua ya, karena jenis epoxy beda dan ketebalan aja itu kan banyak. Ya umum antara 500 mikron kalau kita bicara umumnya 1000 mikron, jenisnya SL, self leveling, itu hasilnya glossy. Itu di harga 165.000 per meter persegi. Itu yang berapa mikron? Itu sudah jasa, material, sama jasa dan material ya, berarti include alat sama manpower. Itu sudah include. Tambahannya itu mob demo, tergantung kotanya di mana. Tergantung wilayah ya? Iya, tergantung wilayah. Kalau kondisi lantai standar, langsung epoxy, tidak ada biaya lagi. Tapi kalau lantainya ternyata butuh treatment ya, contohnya lantainya bukan cor beton, contohnya lantai keramik, lantai yang lembab, kemudian lantai yang acian, itu tuh butuh beberapa contoh lantai yang butuh treatment. Nah, itu ada harga treatmentnya sendiri. Nah, kalau tanya harga treatmentnya berapa, saya nggak bisa, tidak ada patokan ya, atau nilai apa sih ya, artinya bisa tergantung jenis treatmentnya. Tergantung lantai juga ya? Ya, tergantung lantainya butuh treatment apa. Kalau mungkin treatmentnya mortar, itu pakai pasir silika bisa aja lebih mahal dari harga epoksinya. Tapi kalau ternyata hanya treatment standar, mungkin ada yang 30.000, 20.000, seperti itu. Jadi tidak ada harga baku ya, artinya tergantung lantainya. Kondisional juga. Iya, untuk harga masih bisa nego ya teman-teman ya. Masih bisa diajukan. Harga masih bisa nego, dan tergantung kondisi dan tergantung luas juga. Kalau luasnya besar, kenapa tidak kayak gitu. Yang jelas bisa dibicarakan ya. Oke teman-teman, itu ya cukup jelas ya. Jadi harga tadi yang 1.500 mikron, yang 1.000 itu 165.000 per meter persegi. Sudah termasuk ikut bahan, jasa, dan alat, dan lain-lain. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, mungkin ini ada yang ditanyakan lagi mengenai apa ya? Biasanya apa sih yang ditanyakan permasalahan? Oh, ini standar beton, biasanya begitu. Kalau untuk standar lantai epoksi kan cor beton. Ya. Standarnya itu K300 dan lebih bagus lagi di trowel. K300? K300. K250 juga bisa kan? K250 bisa, tapi lebih banyak kan ke K300, itu lebih aman. Karena apa? Ya, karena kenapa kita bicara standar lantai itu, dan kalau memang rusak atau enggak standar, lebih baik di treatment sesuai standarnya. Karena tadi di awal kita jelaskan epoksi itu kan topping ya. Epoksi itu kan atas, ibaratnya semua tergantung bawahnya, artinya lantainya. Nah, kalau epoksinya bagus apapun, kalau lantainya rusak, lantai yang lembab dipaksa untuk tidak treatment, harusnya treatmentnya itu nanti epoksinya rusak gitu. Iya. Contoh betonnya rusak, nggak di treatment, ya nanti betonnya pecah, ya epoksinya pecah kayak gitu. Gitu ya teman-teman, paham ya. Jadi ini harus standarisasi betonnya K300, itu lebih bagus. Kalau dipasangkan bisa, cuma nanti resiko ditanggung penumpang gitu ya. Iya, artinya kita kan ada garansi, tapi garansi ketika sesuai dengan ketentuan, contohnya karena kesalahan kita atau karena cat kita. Tapi kalau misalnya kita sudah kasih tahu lantai harus butuh treatment, dipaksain nggak treatment, ya kita akan kasih tahu. Ya kalau ada rusak seharusnya bukan garansi kayak gitu. Jadi terus kalau misalnya nih lantainya rusak karena vendor lain atau karena ada pekerjaan lain yang bikin digirit-girit paret, sebenarnya itu bukan kesalahan kita ya. Makanya kenapa kita selalu bicara epoksi itu pekerjaan terakhir atau finishing. Jadi sudah tidak ada pekerjaan lain seperti sipil atau dinding, lantai, dinding, kemudian contohnya atap, lampu, dan lain-lain lah. Pokoknya intinya epoksi terakhir masuknya gitu. Ini bisa survei nggak sih biasanya? Kalau survei bisa, tapi sebenarnya kita bicara
untuk kita bisa tahu kondisi dari video itu sudah cukup. Nah, jadi ada yang mau masa survei untuk saat ini lewat video cukup ya, biasanya tim kami kan udah. Iya, lewat video cukup, tapi memang kalau memerlukan survei kita lihat ya, maksudnya dalam arti kita kan nggak tahu nih yang minta survei seperti apa, itu kembali lagi nanti ke kondisional. Oke, mungkin nanti kalau ditanyakan langsung aja ke nomor WA-nya berapa? Nomornya di 0859 7373 5656. Nah, itu teman-teman, nomornya 0859 7373 5656 atau kunjungi langsung website kami nuansaepoxy.com. Semoga pertanyaan terjawab ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.